mulai record. Oke, selamat malam semua. Sekarang kita bahas soal tutor 2 Fisika Dasar F1 1201 kedua semester 2 tahun 2020-2021. Topiknya adalah energi potensial listrik, kapasitor, dan dielektrik. Oke, langsung aja kali kita bahas. Nggak usah banyak lama. Stop video, missing like. Langsung ya. Yang pertama soal 1. 4 buah muatan titik. 4 buah. Bentar aku. Benar kan saya screen-nya? Bisa salah. Karena screen 2. Oke, udah benar. Nah, ini apa? 4 buah muatan listrik. Titik memiliki besar muatan yang sama. Nah, jadi besar muatan yang sama. Katakanlah Q lah ya. Namun dapat memiliki tanda yang berbeda. Ditempatkan pada sudut di pojok-pojok ini ya. Bujur sangka sebagai pada gambar, kombinasi plus minus mana yang harus dimiliki setiap muatan agar medan listrik dan potensial listrik di pusat bujur sangkar bendera 0. Asumsikan potensial listrik di posisi yang sangat jauh, nilainya 0. Oke. Nah, jadi supaya di tengah di pusat bujur sangkar kan di sini. Langsung aja kita coba ya. Kalau yang A, kalau opsinya A negatif semua, sep. Kalau kayak gini, kalau kita hitung ya, kan kita tahu bahwa medan itu akan sama dengan K Q per R square kan, R kuadrat. Ya. Kalau ke sini, medannya oleh Q1 ini adalah ke sini, ke atas kiri, terus medan yang diakibatkan oleh Q3 itu kan ke sana, yang Q2 ke arah sana, dan Q4 ke arah sana. Karena besar muatan dan jarak muatannya terhadap titik pusat ini sama, maka ini akan saling menghilangkan. Saling menghilangkan. Ini benar medannya 0 di sini. Akan tetapi potensial listrik di sini nggak 0. Ya. Kita tahu bahwa nilai potensial listrik itu adalah sama dengan K Q per R. Ya. Berarti Q di sini kan negatif Q dikurang negatif Q, tambah negatif Q, maaf. Di negatif Q kan, terus tambah negatif Q, tambah negatif Q gini kan. Jadi total potensial listrik di sini jelas tidak sama dengan 0. Di sini mengimplikasikan bahwa bila kita punya medannya sama dengan 0, enggak selalu ya. Tidak selalu V-nya juga sama dengan 0 ya. Tidak selalu. Oke, itu poin pentingnya. Nah, sekarang yang mana berarti? Kalau kita coba yang Q1 sama Q2, option B masih ada medan, terus yang C ini akan sama seperti opsi yang A. Berarti kalau kayak gitu, opsinya tinggal yang D. Kita buktikan untuk yang D. Ya. Nah, jadi untuk yang D ini, hapus, jelas ya, yang D ini jawabannya. Misalkan Q1 ini adalah plus Q ya. Kan karena besar yang sama, terus apa lagi? Q3 plus Q. Terus Q4 apa? Minus Q. Terus ini Q2 minus Q. Medan pusat di sini ya. Aku ubah warna bisa nggak sih? Oh, bisa. Nih, yang merah ini menunjukkan medan ke arah yang negatif ya. Di sini adalah, katakanlah ini titik P ya. Ini medan P yang disebabkan oleh 2. Terus yang ke sini, medan E di titik P yang disebabkan oleh muatan 4. Besarnya EP4 dan EP2 ini akan sama, jadi akan saling menghilangkan, karena arahnya saling 180 derajat. Ya. Terus yang Q1, medan oleh Q1 kan ke sana keluar, berarti adalah ke arah sini. Di titik P oleh benda pertama EP1 ya. Terus yang di medan disebabkan oleh titik muatan Q3 ke sana, yaitu EP3. Karena muatannya sama-sama plus Q, jarak dari sini ke sini sama, jadi ini akan saling menghilangkan juga. Jadi di sini jelas bahwa si besar medannya 0 ya. Sekarang yang potensial listriknya kita bisa hitung, V ini akan sama dengan K-nya aku keluarin, R-nya juga aku keluarin kan, karena jarak semuanya sama. Berarti ini Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Berarti Q1-nya apa? Plus Q. Q2-nya apa? Q2-nya apa? Minus Q. Q3-nya plus Q. Q4-nya min Q. Jadi kan ini kalau ditotal jadi sama dengan 0. Jadi benar ya jawabannya yang adalah yang D. Di mana medannya 0, itunya juga potensial listriknya juga 0 di sana. Tuh, ya. Nah, sekarang gambar di samping menunjukkan potensial listrik sebagai fungsi dari jarak sepanjang sumbu X. Terdapat 3 daerah yaitu AB, BC, CD. Urutkan besar medan listrik pada setiap daerah, mulai dari yang terbesar hingga yang terkecil. Ya.
Sekarang kita tahu hubungan medan terhadap potensial listrik, yaitu kalau kalian ingat rumusnya adalah V akan sama dengan negatif integral dari E, karena ini sumbu X ya, jadi ya udah dx aja, nggak apa-apa. Dx. Gitu. Sekarang aku ingin cari nilai E. Gimana caranya? Kita pakai TDK 1, teorema dasar kalkulus yang pertama. Integral dari E dx. Ya. Aku turunkan ke dua ruas terhadap X ya. D per dx. Ini jadi, terus yang ini D per dx. Menurut TDK 1, turunan terhadap X dari integral E dx ini akan sama dengan, di mana ya? Aku fokus dulu deh. Fokus dulu. Easy. Sekarang, yang ini aku lagi sini ya. Berarti kan ini aku keluarin negatifnya, aku kesiniin lah biar rapi. Negatif dv per dx ya. Berarti ini akan sama dengan, ini kan jadi E doang. Turunan terhadap X dari integral E dx, berarti E ini doang. Menurut TDK 1. Ya, gini. E. Karena medan ini vektor, ya udah kalikan X kedua ruas, X topi kedua ruas boleh. Paling legal. Nah sekarang kita lihat, kita tahu bahwa medan itu adalah negatif dv per dx. Kita tahu bahwa di sini adalah fungsi v terhadap ini x apa? Fx gitu. Ini kan kayak f x gitu. Di sini kan sama dengan y terhadap fungsi x. Nah kalau ini fungsi potensial listrik terhadap x gitu, sama aja. Dimana kita tahu bahwa dv per dx itu adalah gradien. Gradien itu kan kemiringan. Jadi karena ini negatifnya, berarti negatif dari gradien pilih yang turunnya paling curam. Gitu. Paham kan? dv per dx itu adalah gradien. Jadi kalau gradiennya besar, ya berarti medan listriknya juga besar. Gitu. Kalau gradiennya kecil, ya berarti medan listriknya kecil. Tuh. Hubungannya negatif dv per dx. Bisa dilihat di sini bahwa gradien yang paling besar terus dinegatifkan kan berarti ke bawah turun gitu ya. Yaitu ada di daerah BC. Berarti BC paling besar. Lebih dari yang ini ya, CD. Kenapa lebih dari yang CD? Soalnya di daerah AB si gradiennya 0. Berarti medan di sana 0 gitu. Di sini sangat ada yang penting juga. Bahwa lihat, kalau potensialnya listriknya konstan, P-nya sama dengan konstan, ya, P-nya sama dengan konstan. Ini mengimplikasikan bahwa medan di sana adalah 0. Ya. Jadi kalau V-nya konstan, medannya itu 0. Ini lanjut kayak yang tadi kan, bahwa bila medannya sama dengan 0 kan belum tentu bahwa V-nya juga 0. Ya. Tapi kalau medannya 0, V-nya pasti konstan. Gitu. Potensial listriknya pasti konstan. Gitu. Gampang ya? Lanjut nomor 3. Gambar di samping menunjukkan 4 pasang partikel bermuatan dengan jarak pisah yang sama. Urutkan pasang partikel berdasarkan energi potensial listrik sistemnya dari 2 sistem partikel, mulai dari yang paling positif untuk setiap pasang partikel jika jaraknya ditingkatkan potensial listriknya naik atau turun. Oke, teori dikit aja, sumpah dikit ya. Gini, aku yakin kalian ngitungnya gampang, bisa anak TK juga bisa tinggal masukin kaki QR kan. Tapi aku ingin kalian tahu tentang makna fisis dari energi potensial itu sendiri. Ya. Jadi, menurut definisi, aku cari dulu catatannya. Ini guys, menurut definisi ini ya, bila aku punya apa nih? Sama dengan M. Oke, gini nih. Bila aku punya suatu muatan plus di sini, sama muatan plus di sini, ya. Terus kan ini akan saling tolak menolak ya, Nah, tapi aku ingin, gini, ini ada gaya tolak menolak, aku katakan FL electricity. Aku mau supaya si muatan ini terus stay di sini, diam di sini. Berarti kan aku harus ngasih gaya yang sebanding dengan F elektron. Aku tulisnya Fn, F nabil, gitu. Ya. Gaya yang harus aku lakuin, usaha yang harus aku lakuin, aku biasanya kan lihat lambangnya U atau sama dengan W, boleh apa aja, ini sama-sama gitu, energi potensial dan juga ya usaha kan sama-sama kind of energi gitu ya. Nah jadi
Usaha yang harus aku lakuin di sini adalah integral dari F ini ya, F yang aku lakuin, integral dari aku harus push si muatan ini dari tah hingga jauh. Dari tah hingga jauh. Jadi kalau kamu bawa muatan positif nih, test charge bebas mau dipunya apa, terus ada muatan sumber lainnya, kamu bawa dari tah hingga sampai ke titik P. Nah, itu adalah usaha yang kamu lakuin. Contohnya jaraknya tah hingga itu misalkan dari gerbang ITB sampai ke gedung timur kita itu, bisa katakanlah kayak gitu. Nah, kan jaraknya sangat jauh gitu. Baiknya dari tah hingga sampai ke titik, katakanlah ini terpisah sejauh R lah ya, terpisah sejauh R. Dari gaya Nabil, usaha yang aku lakuin, Fn, dikalikan oleh perpindahannya, dr, ya. Gitu. dr. Gini. Atau ini akan sama dengan negatif dari gaya yang F elektron ini, F electricity ini kan, karena arahnya berlawanan. Negatif dari gaya mana? Dari tah hingga sampai R, dari F elektron, F electricity, dr, ya, sama-sama dr. Dalam kita ini masukin negatifnya ke integralnya, berarti integralnya ngebalik lah ya, easy peasy. Dari R sampai tah hingga, dari F electricity dr. Ya, ini berarti akan sama dengan F electricity itu apa? F electricity itu kita tahu bahwa K, Q, rombel. Dan ini kan akan sama dengan R, integral dari R sampai tah hingga, dari K, Q1, Q2-nya boleh keluar lah ya. Q1, Q2, dari 1 per R kuadrat lah ya. Berarti ini kalau aku integralin, ini nggak usah pakai formalitas integral tahu wajar, langsung aja dah masukin tah hingga, ujung-ujungnya kan sama. Ini jadi negatif 1 per R ya, kalau kalian masukin ke 1 per R, dari tah hingga sampai jaraknya itu adalah ke R. Berarti ini akan sama dengan K, Q1, Q2, dibagi oleh negatif 1, tah hingga aku masukin gini ya, boleh ya, sama aja lah, pakai limit atau apa. Terus ini negatif, terus negatif lagi jadi plus ya. 1 per, masukin R-nya adalah R besar. Kita tahu bahwa ini adalah sama dengan 0 ya. Bahwa ini akan sama dengan K, Q1, Q2 dibagi oleh R. Nah, jadi energi potensial listrik itu adalah usaha yang kamu lakuin untuk ngebawa suatu muatan dari jarak yang sangat jauh, dari gerbang ITB depan, dari Kubu sampai gedung timur, sampai ke gedung timur ya. Nah, itu jarak sangat jauh. Nah, itu jaraknya sampai ke jarak R. Gitu. Itu pengertian dari energi potensial listrik. Dan energi potensial listrik ini yang harus kalian tahu adalah gaya usaha konservatif, sama kayak gravitasi. Jadi misalkan aku dari A, dari titik A, terus mindahin titik muatan ini ya, jarak lintasannya kayak gini, terus aku balik lagi titik A, sama aja usaha yang aku lakuin totalnya akan sama dengan 0. Jadi Y konservatif ya, itu bisa easy. Gitu. Itu makna fisis dari energi potensial listrik. Nah, sekarang balik lagi ke soal, guys. Nah, ini dia soalnya. Mulai dari yang berarti yang paling positif kita cari ya inilah ya, jelas 3 terus sama ini sama-sama 12 ya, sama-sama 12 Q kuadrat per R paling positif. Kan kalau ini kan negatif kali positif, jadi negatif, ini negatif, positif kali negatif, jadi negatif. Nah, sekarang untuk setiap pasangan partikel, jika jarak pisah antar partikel ditingkatkan, apakah energi potensial listrik sistemnya akan meningkat atau turun? Sekarang aku tanya dulu, energi potensial itu kayak karet. Kamu narik karet nih ya, kamu narik karet, makin renggang kan, kamu tuh ngerasa kayak nahan si karet itu kan. Nah, si usaha buat kamu nahan si karet supaya merenggang itu sama konsepnya kayak energi potensial. Jadi misalkan ini kan si gerak dua muatan ini kan pinginnya tarik menarik sini, ya kan, tarik menarik sini. Nah, sekarang kamu ingin jauhin, kamu bakal susah nariknya atau makin gampang nariknya, ya kan? Kalau berlawanan ke sini, gaya tarik menarik ke sini, terus kamu ingin maksa ini jauh ke sana, berarti kamu harus ada usahanya dong, ya.
Berarti usaha yang harus kamu lakukan ini positif atau usaha apa? Energi potensialnya naik gitu. Ini apa yang naik ya? Energi potensialnya naik. Jadi energi potensial bayangin kayak karet gitu. Jadi kan kalau kamu mau tarik karet, terus tariknya kamu tahan. Nah, usaha buat kamu nahan itu yang namanya energi potensial. Sesimpel itu. Nah, ini juga sama ya. EP-nya akan naik apabila dijauhkan. Karena ini si Do itu pinginnya tuh siapa? Pinginnya tuh tarik-narik, terus kamu ingin pisahin, ya kan nggak mau ini. Jadi ya kamu harus ngelakuin usaha. Usaha itu adalah energi potensial. Nah, sekarang ini kan maunya tolak-menolak ya kan? Maunya tolak-menolak. Ini ke sini, ini ke sini. Terus kamu jauhin, oh ya makin enteng dong, ya kan? Kamu udah ada backingan dari gaya electricity-nya. Jadi ya energi potensialnya akan turun. Sistemnya akan turun. Yang ini juga sama ya sistemnya. Ini kan mau saling tolak-menolak gitu. Terus kamu ingin tarik kedua muatan ini ya gampang, easy peasy. Lanjut nomor 4 ya. Aku ngotot di sini BTW. Nanti nomor 4. Soalnya nggak ada space. Nah, sekarang sebuah kapasitor plat sejajar dibeli beda potensial konstan. Oke. Inilah ya. Ini kapasitor. Loki. Nggak ada. Nggak masuk ya. Oke. Jadi yang pertama, luas plat diperbesar. Pertama kita tahu dulu bahwa rumus energi yang tersimpan kan ya setengah C delta V kuadrat lah ya. Setengah C delta V kuadrat. Ya berarti kan karena V-nya diberi konstan, ya berarti ngaruhnya tinggal di C doang. Di mana C ini akan sama dengan K dikalikan epsilon 0 dikalikan oleh A dibagi oleh D. Ya. Di mana K ini adalah konstanta dielektrik. K-nya lebih dari 1. Jadi kalau disisipkan konstanta dielektrik, C energi yang tersimpannya akan makin besar. Jadi kita lihat, ini berbanding lurus dengan A. Berarti luas kedua plat diperbesar, C-nya akan semakin besar ya. Berarti yang nomor 1 ini benar. Terus nomor 2, luas plat diperkecil. Wah, ini udah kebalikannya, salah lah ya. Terus jarak antara kedua plat diperbesar. Kita lihat kalau jaraknya diperbesar, C-nya akan makin kecil kan, selalu berbanding terbalik. Sekarang bahan dielektrik disisipkan. Ini ngaruhnya ke K ya, di mana bahan dielektrik itu K-nya lebih dari 1. Aduh sih, K-nya lebih dari 1, berarti ini benar. 145 jawabannya. Oke. Nah sekarang nomor 5 nih, aku sedikit terkecoh tadi. Gampang. Tadi itu. Ini kalau ada yang ditanya langsung potong aja ya. Nah, aku kan anak kelas ini, santuy hero boy. Nah, sekarang Anda akan menghubungkan dua kapasitor berkapasitasi C1 dan C2. C1 lebih dari C2, supaya gampang hitungnya, aku misalkan aja C1-nya akan sama dengan berapa? 5 lah ya. Terus berarti C2-nya yang kurang dari C1 adalah 3. Nah, terserah aku lah. Mula-mula C1 dirangkai dengan baterai, kemudian C2 dirangkai dengan baterai. Oke, awalnya C1, ini sistem 1 ya. Sistem 1, ini C1 yang dirangkai oleh baterai, dengan ini delta V. Terus sistem 2, lihat. Kemudian C2 dirangkai dengan baterai. Oke, gini sistemnya. Ini C2 dirangkai oleh baterai. Tekanlah. Ini sistem 2. Sekarang sistem 3 gimana? Setelah itu C1 dan C2 dirangkai seri. Dihubungkan dengan baterai. Berarti oke, kita rangkaikan seri. Itu boleh saja lah, mau soal mau ngapain. C1 C2 lah ya. Terakhir C1 dan C2 dipasang paralel. Paralel, ya kan? Jadi kayak gini, ini kapasitornya. Nah, ini beda potensialnya, boy. Jadi ini C1, berarti ini C2. Urutkan konfigurasi berdasarkan pada banyak muatan yang disimpan pada sistem kapasitor tersebut, mulai dari yang paling besar. Oke, berarti kita ngitung Q masing-masing sistem ini ya. Q yang 1, guys. Q yang 1 sama dengan C delta V. Di mana C1-nya ini adalah kita misalkan 5. Berarti 5 delta V ya. Nah, berarti ini Q sistem 2, berarti kan karena ini ya C2. C2 itu berarti berapa? 3 ya? 3 delta V. Ini aku pemisalan ya, pemisalan. Ini nanti kalau ada yang nanya, ini C-nya dari mana? Aku misalkan. Ini kan C1 lebih dari C2. Ya, aku misalkannya 5, C2-nya 3, biar gampang ngitung. Ya. Sekarang Q3, guys. Q sistem 3, ingat kalau di kapasitor ini, kalau seri di 1/in ya. Jadi 1/CS call studi ya, nggak ada yang lain CS itu, atau C seri boleh. Ini 1/5.
ditambah 1/3, berarti ini akan sama dengan berapa? Sub 8/15 ya. Sub sama dengan 1/CS calls tadi. Berarti CS sistem yang ketiga, key sistem ketiga ya. Sistem ketiga akan sama dengan C seri dikalikan oleh delta V-nya, atau akan sama dengan dibalik ya, 15/8 delta V. Gitu, ya. Ketiga. Sekarang sistem 4 GAN, kumal GAN, sistem 4 GAN. Ini akan sama dengan C seri sistem 4 dikali oleh delta V. Berarti kan, paralel. Kalau di kapasitor, paralel itu ditambah ya. CP akan sama dengan C1 tambah C2. Berarti ini akan sama dengan berapa? 8. Ini akan sama dengan 8 delta V. Berarti sistem yang paling besar kita urutkan. Sistem yang paling besar kan kita jelas yang keempat, lebih besar daripada yang pertama, lebih besar daripada yang ketiga, lebih besar daripada yang kedua. Ini kan 1 sekian delta V. Nggak penting lah. Gitu ya. Easy banget kan? Oke. Bagian A beres. Sekarang kita masuk ke menu utama kita hari ini, guys. Gini. Ketika sebuah elektron berpindah dari A ke B, guys. Dari A ke B sepanjang garis medan listrik seperti pada gambar. Medan listrik melakukan kerja besar 3,94 kali pada elektron. Berapa beda potensial VB min VA? Kita tahu bahwa ya diketahuinya WAB ya. WA ya Allah, WA ke B. Piro WA ke B itu 3,94 dikali 10 pangkat negatif 19 Joule per Joule. Berarti VB min VA kita tahu dari hubungan rumus ya. Ini akan sama dengan negatif integral dari A ke B. Right, gini ya. Yap. Dari A ke B. Jangan pakai ini, ngapain sih aku teh? Ini aja deh, pakai ngapusnya mana? Ini ngapus yang ini. Dan pakai ini, kan ini fungsi apa? Si medannya itu konstan. Jadi diintegralin malah percuma. Kita pakai rumus ini aja sebentar. Delta V, ya. Delta V itu akan sama dengan delta U. Ini delta U, delta W, terserah lah. Pokoknya makna itu energi potensial gitu. Yang ingin aku tahu itu kamu simbol sekarapmu mau delta E sekarapmu lah. Pokoknya aku ingin tahu itu energi potensial. Jadi guys, potensial listrik itu adalah energi potensial persatuan charge persatuan muatan ya. Jadi usaha persatuan muatan di mana satuannya berarti apa? Joule per coulomb ya. Jadi kamu punya usaha berapa terus dibagi oleh muatan kamu gitu. Ini konsepnya sama kayak medan listrik. Dimana kita tahu bahwa delta U ini kan akan sama dengan W ya. Apa ini? Delta V ini akan sama dengan, ini kan dimintanya VB min VA ya. Berarti ininya harus WB ke WA ya. Biar sesuai, kan ini VB min VA delta V-nya. Berarti yang ini WB ke A. Per Q, ini akan sama dengan, kita taunya WAB nih. Kita tahu bahwa dari usaha konservatif itu, WBA sama dengan negatif WAB. Gitu. Kayak kamu ngejatuhin ini, drop sini, blep, gitu. Benda. Berarti energi potensialnya kan turun gitu ke bawah sini. Terus kalau ke atas, energi potensialnya naik. Dan besarnya sama, cuma beda plus minus kan. Sistemnya sama di sini. Dan ini akan sama dengan negatif WAB, WA ke B, terus dibagi oleh Q. Di mana WAB-nya ini adalah sama dengan kotak. Misalkan ya, kotak. Terus, karena ini apa? Elektron ya. Oh, ini berarti negatif kotak, dikalikan oleh elektron. Ya kan, elektron kan. Di mana muatan elektron itu adalah negatif E. Berarti negatif 1,6 kali supangan negatif 19 ya. Dikalikan oleh negatif E. Negatifnya hilang, berarti ini sama dengan kotak per E. Tuh ya, E-nya bukan 2,718. Ini muatan elektron. Sekarang VC min VA. VC min VA, dari sini ke sini, kita lihat jarak di sini, ini itu adalah ekuipotensial. Ekuipotensial itu adalah tempat di mana si potensial listrik di titik tersebut itu sama semua. Jadi,
ini bisa aku geser, atau mau C-nya aku geser, sama aja. Misalkan ini kayak ekuipotensial kan. Berarti V di titik C ini sama dengan V di titik B di sini. Berarti beda potensial VC min VA ini akan sama dengan beda potensial VB min VA. Ya, karena ya sama-sama gitu di daerah ekuipotensial. Nah, ini ada yang lupa dibahas sama Bapak atau gak masuk kurikulum ITB, di mana di sini ada suatu peristiwa unik di mana daerah ekuipotensial ini selalu tegak lurus dengan medan listrik. Ini penting, tapi somehow di ITB nggak diajarin, I don't know. Dan ada di sini, ini garis ekuipotensialnya selalu tegak lurus dengan apa? Dengan medan listrik. Medan listrik. Ini peristiwa ini sama seperti kita, katakanlah kita lagi di Swedia. Di Swedia ada salju nggak sih? Ada kali ya. Di Norway deh, di Norway yang pasti ada salju. Ketika kamu skiing, gimana? Main ski dari puncak gunung, di sini puncak gunung ya. Ini jadi si equilateral itu kayak gini. Si medan Tyrrheniannya kayak gini. Ya. Dimana kalau kamu dari titik ini, ya, dari titik ini, kamu with zero speed ya, kamu diem terus ngeglosornya kan pasti ke bawah gitu. Kita lihat di sini itu merupakan ada konsep sama kayak gini. Di mana titik-titik ini adalah ekuipotensial dari medan gravitasi. Keren kan? Jadi gravitasi sama medan electricity itu somehow tuh sama persis gitu. Gak tahu saya juga. Gitu. Dari titik ekuipotensial ini, medan gravitasi juga selalu siku-siku. Itu sih yang penting. Keren kan? Keren sih, tapi kalian nggak tahu deh. Jadi kayak medan listrik itu persis gitu sama medan gravitasi. Dan penemuannya itu, gapnya itu panjang gitu. Dan ya secara tidak sengaja ternyata analogusnya sangat bagus gitu. Ini kan Newton. Terus listrik itu bapak siapa? Pak Faraday gitu, Benjamin Franklin. Nah sekarang VC min VB. Karena ini ekuipotensial ya berarti beda potensial di V sama di titik C, V di titik B sama C ya sama ya, berarti ini sama dengan 0. Easy peasy ya. Oke, lanjut. Nagan-naganku. Oke, nah sekarang ini main event nih. Soal seru, nomor 2 ini. Gimana ya? 2 plat tak konduktif yang muatannya tersebar merata dan luasnya sangat besar tersusun paralel dengan pada bidang YZ, oke? Itu plat berada di posisi minus 50, platnya plus 50, dapat muatan berturut-turut negatif 50 meter kuadrat nih, ini satuan luas. Jadi muatan persatuan luas kita tahu adalah sigma ya. Merupakan beda potensial antara titik asal 0,0 sampai titik X sama dengan 8. Oke, ini nggak bisa di sini. Soalnya ini harus besar. Halo, ini apa? Nah, gini. Kita tulis kembali soal dulu ya. Ini jadi aku punya suatu plat tak konduktif ya. Kenapa tak konduktif? Soalnya kalau konduktif itu ya sama-sama bohong. Medannya bakal 0 di dalamnya dan tidak ada energi yang tersimpan. Jadi ya harus tidak konduktif guys. Nah ini gini. Aduh jangan nih lebarin dikit biar jelas ininya. Coret-coret. Inilah ya. Dimana katanya tuh dari titik ini katakanlah ini titik 0,0-nya supaya gampang. Di jarak X sama dengan negatif 50, berarti di sini ada negatif 50, di sini ada 50. Dan yang ditanyakan adalah beda potensial dari 0,0, V dari 0,0 ya. Inilah ya, nulisnya V 0,0 sampai V positif 80 cm, berarti 80,0,0 ya. Satuannya cm, ingat, ubah ke meter. Berarti sekitar di sini lah ya, 80. Nah, terus pertanyaannya itu adalah beda potensialnya berapa? Kita tahu bahwa sebentar, sigma A-nya dulu, ini benda A, katakanlah. Ini benda A, ini benda B. Sigma A itu dari soal piro? Negatif 50. Negatif 50 nanocoulomb per meter square. Terus sigma B, ya Allah, sigma B sigma B itu rapat muatannya 25 nanocoulomb. Kenapa nyebutnya coulomb gitu ya? Kan yang nemuin itu degrade coulomb gitu. Nama pronunciation-nya coulomb. Sama kayak orang luar negeri nyebut Jakarta itu gak boleh Jakarta, tapi harus jelas Jakarta supaya menghargai bahasa daerah. Itu trivia dikit. Oke. Jadi
tulis dulu lah ya, kita rumus yang diketahui sama medan, nanti ada hubungan sama medan. Kenapa? Karena ada dulu itu hukum Gauss, di mana hukum Gauss itu berhubungan dengan medan. Negatif integral dx lah ya. Kita tulis dulu aja. Berguna atau enggaknya nggak tahu gimana nanti. Oke, berarti ini kan berarti dari titik A sampai titik B. B ini akan sama dengan negatif integral dari titik A-nya itu adalah 0 sampai kemana maunya? Sampai 8, 0,8 ya, satuannya meter. Awas, hati-hati, jadi dx. Ya, sekarang pertama. Ini muatannya negatif. Min. Yang ini muatannya positif ya. Positif. Plus, katakanlah. Sekarang, medannya kemana bang? Ke kiri ya? Oh ini, aku lupa mention, luasnya sangat besar. Oke. Luasnya sangat besar, nanti pengaruhnya kita lihat ya. Ini medan yang disebabkan oleh pelat ini kemana bang? Ke kiri ya? Ke kiri. Ke kiri. Dan ini kemana? Ke kanan. Easy peasy. Nah sekarang untuk yang ini. Oh, aku namain dulu deh. Ini EB ya. EB, warna biru. Sekarang untuk yang EA. Medan di titik ini, diantaranya, ya kan? Karena ini muatan negatif, ke arah sini kan, si medannya. Ini juga kan dari yang bagian sini akan ke arah sini, akan ke arah sini, dan yang ke sini adalah kebalikannya. Gono. Ya. Sekarang kita lihat medan di titik antara negatif 50 sampai 50 adalah E0 katakanlah. E0, di titik 0. Berarti ini akan sama dengan ya. Kita lihat triknya ya. Ini EA. Kenapa nggak pakai vektor di sini? Kita lihat kenapa kita pakai besarnya ya. Karena kita tahu bahwa arah dari medan listnya itu adalah ke kiri. Jadi aku bisa hitung besar vektor keduanya, terus aku kalikan vektor arahnya. Itu trik sih. B ini kan sama dengan besarnya kita. EB ya. Dikalikan oleh arahnya kemana? Negatif I. Gitu. Jadi aku paling anti nih guys. Aku paling anti itu nulis negatif di sini terus tiba-tiba ada I di sini. Mendingan aku negatifnya tuh disatuin gitu. Biar aku tuh jelas arahnya kemana. BTW ini IJK-nya, ini I ya. Ini increasing value of X, ini increasing value of Y, ini increasing value of Z. Oke. Berarti kan sama dengan medan yang diakibatkan oleh titik A. Apabila platnya sangat lebar, guys, sangat lebar, kita tahu bahwa medannya itu adalah sigma per 2 epsilon 0. Ingat nggak, guys? Ingat lah ya. Atau enggak kalau lupa, ya iyain aja deh, ya kan? Ini medan ya, medan. Kalau besarnya deh, arahnya kan udah tahu ke kiri, kasus ini. Kalau medan, plat sangat luas dan luas demi Allah, luas gak kuat. Gitu. Luas gak kuat itu besarnya adalah sigma per 2 epsilon 0. Tuh, ya. Dan ini akan sama dengan sigma A per 2 epsilon 0 ditambah sigma B per 2 epsilon 0. Ya. Ini arahnya kemana? Negatif I. Jadi gini, jangan, nanti ya. Ini kan sama dengan sigma A ditambah sigma B per 2 epsilon 0. Satuin aja deh ya. Ini akan sama dengan negatif I. Dan ini akan sama dengan sigma-nya piro. Badlah itu jadi negatif 25 ya. Negatif 25 kayak negatif jadi 25. 25 apa? Nanocoulomb ya. Nanocoulomb per 2 epsilon 0. Ya udah deh aku tulis 2 epsilon 0 aja. Terus ini kalikan oleh I. Arahnya ke I ya. Ini. Oke. Sudah. Oh. Ini ada yang salah. Gimana coba salahnya? Salahnya adalah aku di sini menghitung besar, and surprisingly di sini tiba-tiba hilang, besarnya hilang. Oke. They will do the work for me. Pantas aja gitu. Kayak ada ngerasa kok ada yang janggal gitu. Tidak menghitung nanti kok negatif, sekarang jadi positif. Ya gini. Jadi yang aku masukkan adalah besarnya, karena kita udah masukin vektor posisinya adalah di akhir. Berarti ini akan sama dengan 25. Mutlak 25 dimutlakin ya udahlah 25 aja lah. 25 2 epsilon 0 ditambah sekarang mutlaknya besarnya sigma itu adalah negatif balik ya aku ya. Ini yang hanya 50. Sorry nih. Sorry.
50 di sini. 50. Nah, di sininya berapa? 25 ya. Jadi yang dimasukin besarnya aja. Soalnya arahnya sudah jelas itu. Ya. 25 dibagi oleh 2 epsilon 0. Ngapain ini? 2 epsilon 0. Negatif I. Berapa ini? 75 per 2 dikalikan oleh 10 pangkat negatif 9. Karena ini dari nano ke normal ya, kesatuan normal, 10 pangkat negatif 9, nano itu 10 pangkat negatif 9, dikalikan oleh epsilon 0, arahnya kemana gan? Negatif I. Ya, jadi sesuai ya, si medannya ke kiri, sesuai dengan ilustrasi kita. Coba kamu bayangin deh. Jadi kan aku jawabannya somehow positif gitu. Jadi aku tahu jawaban itu salah, dari interpretasi gambaran aku sini. Kok jawaban aku positif? Akan tetapi medan aku ke kiri. Wah, ini pasti ada yang salah di prosesnya. Jadi kalian bisa memikirkan seperti itu. Ya. Sekarang E0-nya udah kecari. Ya. Dan kita tahu bahwa medan dari sini ke sini itu selalu konstan, selalu sama. Soalnya besar itu sampai tahingga besar gitu. Medannya konstan, medannya sama. Berarti ini medan 0 sampai 5 katakan lagi. Ini lah ya nulisnya. 0 sampai 5. Oke, selanjutnya ini aku punten dulu ya. Aku ini dulu, fokus dulu, punten supaya rapi sama supaya muat. Itu kenapa ya aku nulisnya nggak di OneNote gitu kayak Bu Devita. Nggak tahu aku juga. Oke, next. Ini berarti 75 per 2. 75 per 2 dikali 10 pangkat negatif 9 per epsilon 0. Jadi gini nih guys, kan aku orang itu suka matematika daripada fisika. Jadi kalau orang matematika itu nulisnya kayak gini. Epsilon 0 ditulisnya S iris gitu. S iris epsilon 0. Tulis P aja, nggak dihitung sama 3,14. Soalnya orang matematika itu exact value. Kalau fisika itu pendekatan. Ngapain ini? Nah sekarang, E0 sampai E5 kan ini kita tahu bahwa kalau kita ngitung kan, boleh juga kan, negatif dalam kurung lah. Dalam kurung integral dari 0 sampai 0,5 ya. Soalnya kan medan di sini udah lain cerita kan, udah beda gitu dari medan yang di sini. Jadi kita harus pisah. Ini dari EDX berarti tambah integral dari 0,5 sampai berapa? 0,8. Nah, kita dapat hasil delta V itu dari sini. Hurufnya kecil, ya kan? Nah, sekarang kita hitung E dari 0,5 sampai 8, guys. 0,5 sampai 0,8. Sama dengan piro, gitu kan? Nah, sekarang aku nggak berani masukin besarnya. Soalnya kan aku nggak tahu menang yang mana bedanya. Ya. Berarti aku masukinnya sama searah-arahnya, gitu. Jadi negatif positifnya masuk. Di mana E dari 0,5 sampai 8, ya 0,8 sorry, ini akan sama dengan sigma A per 2 epsilon 0 ditambah sigma B per 2 epsilon 0 ya. Dikalikan aku anggap ini positif dulu deh, nanti positif negatifnya kita atur ulang. Karena aku ingin masukin arahnya, aku peduli sama arahnya, jadi negatif positifnya masuk. Jadi gitu guys, ada dua cara. Sisanya nanti bakal ujungnya juga sama kalau di sini. Tuh, ya. Ini kan sigma A-nya berapa, Piro? Negatif 50 ya? Negatif 25. Aku langsung aja lah ya. Sigma A tambah sigma B, resultanya ini 25. Ini 2 epsilon 0 dikalikan oleh arahnya kemana? I. Oke. Nah, kita lihat di sini nih ya. Aku nggak suka notasi kayak gini. Oh, ya ini kali 10 pangkat negatif 9-nya kita ubah kesatuan SI. Dari nano ke meter. Mau ngapain sekarang? Oke, jadi gini, aku mau nunjukin kalian bahwa aku gak suka notasi kayak gini. Ya, aku tuh sukanya adalah gini, 25 per 2 dikalikan oleh 10 pangkat negatif 9 per epsilon 0, negatifnya aku pindahin ke arah vektornya gini. Dari sini aku tahu jelas bahwa si vektor medannya itu ke kiri. Ya, jadi menang si yang negatif 50 minikulom, nanokulom. Di sini jelas kan bahwa medannya lebih besar, ya jelas dong medan di sini itu condong lebih ke kiri. Sangat jelas. Ya kan? Berarti kalau yang di sini condong ke kanan medannya, sangat jelas. Gitu. Jadi kamu setelah ngitung tuh, pikir dulu, kira-kira hitungan aku benar atau kagak. Tuh ya. Dari sini, secara intuisi, ini benar. Karena medan yang muatan di sini lebih besar. Dibanding itu, jadi medannya ke kiri. Betul. Oke, kita tahu yang itu. Kita tinggal substitusi, susi. 0 sampai 8 ya ini.
Nah, masukin aja langsung berapa? 25/2. Sama kamu tuh masukin angkanya tuh dimirip-miripin supaya si penjumlahan dalam integral tuh gampang, nggak nyusahin kamu. 10/9 negatif epsilon 0. Karena tadi kemana, Gan? Negatif I ya, Gan? Yoi, Gan. Mampus. Nah, sekarang kita udah bisa dong hitung delta V-nya, guys. Ini kalau hapus ya, diketahuinya udah bisa lah. Dari soal kok. Ini namanya main event tuh gini nih, seru soalnya. Nah, jadi kan delta V-nya ini akan sama dengan negatif dari integral 0,5, bedanya aku masukin aja langsung, ya. 75 per 2 dikalikan 10 pangkat negatif 9 dibagi oleh epsilon 0 dikalikan oleh negatif I vektornya ya, sama dx, kalikan oleh dx, di mana dx itu arahnya ke sumbu I, ya. Apabila ke arah sumbu I, ya sama aja, itu saling menghilangkan I gitu. Ini ditambah integral dari 0,5 guys, 0,5 sampai 0,8 dari piro? Ini kan 25/2 dikalikan 10 pangkat negatif 9 dibagi oleh epsilon 0 dikali dxi. Ya udah dxi-nya saling menghilangkan aja kali ya. Oh, ini arahnya juga negatif ya. Ya, jangan lupa. Ini negatifnya, ini ada negatifnya. Ini negatifnya aku pindahin aja lah supaya nggak hapus-hapus. Ini kan arahnya negatif I. Ya, ini negatif ke sini. Ya, negatif I. Oke, tinggal kita hitung deh. Kita tahu semua bahwa ini semua itu konstan gitu. Jadi ini akan sama dengan di sini ya. Negatif dikalikan oleh negatif integral dari 0 sampai 0,5 S dan dulu. Ini yang koefisiennya aku keluarin semua ya, negatif 75/2 dikalikan 10 pangkat negatif 9 dibagi oleh epsilon 0 dikalikan oleh integral 0,0 sampai 0,5 dari dx. Di mana integral dari dx itu adalah x doang. Terus kita evaluasi dari 0,5 sampai 0. Berarti ini tinggal sisa x evaluasi 0,5 0. Di mana yang ininya 0 berarti sisa 0,5 doang. Di mana 0,5 itu adalah 1/2. So, bisa ngitungnya kayak gitu. Atau 0,5 deh. Kita tulis aja 0,5 S series. Ya. Terus yang kedua dikurangin integral S yang konstannya dulu kita keluar. Ini kan semuanya konstan guys. Ya. 25 per guys, so asik banget sih. Anjir. Sebagai negatif 9 diberikan oleh epsilon 0. Integral dari 0,5 sampai 0,8 dari dx. Di mana integral dari dx adalah x aja. Jadi x evaluasi dari 0,5 sampai 0,8. Artinya 0,8 dikurangi 0,5 adalah 0,3 guys. 0,3. Oke. Nah, ini kan negatifnya aku boleh keluarin ya. Jadi negatif dalam kurung jadi positif ini dalamnya. Jadi 75 dikali 0,5 itu berapa? Aku gini aja deh. Ini 2 per epsilon 0, bawahnya sama ya, berarti bisa disatuin dong atasnya. 75 dikalikan oleh pangkat negatif 9 dikalikan oleh 0,5 ya. Ditambah yang ini 25 dikalikan 10 pangkat negatif 9 dikalikan 0,3 per 2 epsilon 0 ya. Dimana ini negatifnya saling cancel, berarti ini akan sama dengan kalau dihitung-hitung jadi dari yang sini ya 37,5 kita keluarin ditambah dari yang perkalian ini 7,5 ya 7,5 ini 10 pangkat negatif 9 nya aku keluarin ya 10 pangkat negatif 9 dibagikan oleh 2 epsilon 0. Ini kita jumlahin jadi 45/2 dikalikan 10 pangkat negatif 9 dikalikan oleh epsilon 0. Dan delta V satuannya adalah joule per coulomb atau volt. Tuh, nomor 2. Ya, lumayan ya, nomor 2 lumayan bagus. BTW sekarang ulang tahun corona yang setahun ya. Semoga pendek umur biar minggat lah ulah panjang umur corona mah. Kayaknya nomor 3 ya. Sedikit aduh nomor 3
Nomor 3 guys, kita bahas sampai nomor 10. No bacot, no cancel. Jadi nomor 3 itu aku lihatin soal itu ya. Oke, mana? Nah, ini nomor 3 guys. Maka listrik dari situ sempurna dari lambda Bx, oke? B merupakan sebuah konstanta, B-nya segini, 20 mikro nano coulomb. Panjang sumbunya dari X sampai 0,2, oke. Dan V sama dengan 0 pada posisi yang jauhnya tak berhingga, oke. Kenapa beda potensial listrik di A, titik asal, berarti di 0,0, dan titik Y sama dengan 0,15 meter pada sumbu Y, gitu soalnya. Easy-peasy ya. Sudah bisa ya? Lanjut nggak? Nah, kita bahas. Oke. Whiteboard. Nomor 3, jadi ini punya nggak ada ini juga apa-apa sih. Kayak gini aja nggak apa-apa. Batang ya. Dari jarak itu, aku katakan ini sumbu kartesian buat anak sendiri. Ya Allah. Buat anak sendiri ya. Gini. Ya, inilah kurang lebihnya lah. Ini sumbu X, dan sumbu Y. Buat memudahkan ngitung. Dimana titik pusat itu adalah di 0,0 di sini. Tuh, punya lambdanya akan sama dengan, di soal ya, ini di soal, sama dengan 20, sama atas ini, lambdanya akan sama dengan 20 nanocoulomb per meter square. Dikalikan oleh X, itu lambdanya. Jadi berubah tergantung fungsi X. Ya. Jadi sini tebal, semakin tipis, sini tipis, makin tebal semua tanya. Terus V-nya 0 pada jauh hingga, terus ditanyakan potensial listrik di sini. Potensial listrik di sini di pusat, di pusat berapa? B ini akan sama dengan aku tinjau partisinya sangat kecil, dV ini akan sama dengan 1 per 4 pi epsilon naught, anjay, soal bahasa Inggris. Epsilon naught, ini epsilon naught kalau bahasa Inggris biasanya. Epsilon naught dikalikan oleh dq, muatan per dq-nya sebiji, kecil, muatan kecil dq di sini nih. Dq. Dimana kita tahu bahwa dq itu akan sama dengan lambda dx ya, seperti biasa lambdanya ini. Yang akan sama dengan Bx-nya buat memudahkan hitung. Berarti kalau buat nyari V ya, V, sebenarnya informasi tahingga itu bisa kita pakai dari tahingga itu, dari sini tahingga sampai ke titik 0,0. Cuman ya karena tahingga setelah dihitung bakal jadi itu apa? Medannya 0 ya, jadi ya udah potensialisnya 0, kita hilangkan aja jadi V doang. V ini kan sama dengan ini konstan 1 per 4 pi epsilon naught. Dan jarak dari titik 0,0 itu adalah aku anggap adalah jaraknya X. Ya. Integral dari dq itu adalah lambda dx, di mana lambda itu adalah bx. Jadi bx dikalikan oleh dx, ya, dibagi oleh jaraknya adalah x. Coret sikat habis. Ini evaluasinya dari mana, guys? Kira-kira. Evaluasinya dari mana? Kita lihat di sini. Yang bermuatan itu sampai jaraknya adalah 0,2. Jadi, nyampe ujung 0,2 ini berkontribusi pada potensial listrik di titik pusat ini. Jadi, jaraknya itu, batas integral itu adalah dari 0 sampai 0,2. Ya, easy peasy. B ini akan sama dengan 1 per 4 pi epsilon naught. Dikalikan oleh, B-nya boleh keluar, soalnya konstan. Dikalikan oleh integral 0 sampai 0,2 dari dx. Dimana kita tahu bahwa integral dari dx itu adalah x saja. Berarti X evaluasi dari 0,2 sampai 0. Di mana ini cuma 0,2 doang. 0,2 doang. Terus B-nya berapa? Kita masukin. Ya. B-nya itu akan sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 dikalikan 20 nano itu 10⁻⁹ coulomb dikalikan oleh apa? 20 dikali 0,2 ya. Dikalikan si B sini adalah 0,2. Dimana kita tahu bahwa 0,2 kali 20 itu adalah 4. Kita coret, ini habis. Berarti ini akan sama dengan 10⁻⁹ dibagi oleh pi epsilon 0. Bagusnya cantik hasilnya. Jadi aku lebih suka jawabannya dalam begini. Soalnya aku orang matematika. Jadi hasilnya hasil eksak. Ini yang A, guys. Bil, pengen nanya Bil sebelum lanjut mungkin. Sok sikat kenapa? Itu tadi kalau yang dv itu integralnya berapa sampai berapa ya Bil? Oke, kita nyari batasnya aja. Sebenarnya kan ini harus ada batasnya ya. Batas ini kita yang diketahui di soal itu adalah kita pakai yang diketahui di soal.
Mana? Ini apa? V sama dengan 0 pada posisi yang jauhnya tak hingga. Gitu. Jadi aku bisa anggap gitu si jaraknya itu dari tak hingga sini sampai jarak ke titik pusat ini. Aku misalkan A aja. A. Ya. Bandingin kalau dihitung ini jadi VA ya. Oh, di sini harusnya ya. Salah saya. Tak hingga sampai A, maaf. Kita menggunakan informasi yang kita tahu di soal. Oke, Nah, thank you, Bill. Ya. Aman-aman. Ngerti. Oke, berarti ini VA sampai min V tak hingga, di mana V tak hingga itu adalah 0. Jadi gitu. Langsung aja jadi. Oke, berarti begini ya yang A. Sekarang yang B. Masih bentar dong, Bang. Nah, Bang. Izin. Berarti itu yang A sama tak hingganya itu bukan masuk ke dalam yang kanan itu ya, persamaan kanan itu ya? Maksudnya gimana? Yang 0 sampai 0,2. Soalnya gue bingung tadi yang di A yang sampai tak hingga itu sih. Berarti yang untuk V itu ya, untuk beda potensial ya. Nah. Jadi harus ada titik acuan gitu kan, kayak kawan potensial kaki per R ya, dikurangin V0 gitu. Nah ini hasil dari pengintegrasi juga, di mana V0-nya itu kita ambil titik acuannya itu di tak hingga. Boleh gitu, terserah di titik acuan itu di mana. Tapi diketahui di soal itu V0 yang 0 itu biar gampang hitungnya ya di tak hingga. Jadi kita masuknya tak hingga. Gitu. Oke Bang, oke. Makasih Bang. Aduh, ini batukannya. Gila, kopi luwak. Bikin lambung rehe, gelo. Oke, lanjutnya yang B. Itu nomor 3 ya? Oh, kita bahas yang A. Pantas saja rada lama. Yang B cukuplah di sini. Ini aku misalkan 0,15 di sini lah ya. 0,15. Terus berarti di titik 0,15 ini ya. Berarti titik sini titik berapa medannya ya? Kita menggunakan prosedur integrasi yang sama, di mana aku anggap posisi P-nya di sini lah ya. Jangan deh, nanti nggak kelihatan X di mana. Aku anggap di sini lah, ambil partisi 1 kecil di sini P. Nah, ini kan jarak dari sini ke sini, aku anggap R lah. Terus dari sini kita tahu ya, dari Pythagoras ini jaraknya kita anggap X ya. Terus ini gimana sih? Sama. Oke. Titik P-nya di sekitaran sini lah. Dibilang sih 0,15 ya. Di 0, aku bikin aneh sini aneh. Di sini. Jadi jarak dari sini adalah X. Panjangnya. Terus tingginya adalah 0,15. 0,15 itu yang perlu diketahui. Ini kan DV ini prosedurnya sama. Jadi kalau aku pribadi ya sukanya tuh ngitungnya tuh apa? Dari rumus awal. Jadi aku nggak ngapalin rumus. Jadi ya sesuai situasi. Ini R2 jarak ya, BTW R2 jarak. Nah ini kan kalau diintegralin sama prosedurnya tinggal V doang, karena kita ambil titik acuannya kita hingga, yaitu sama dengan 0, dan tinggal 1/4 pi epsilon naught. Integralin dari, ini konstannya boleh keluar, dq itu adalah lambda dx, di mana lambda itu adalah bx. Bx dikalikan oleh dx. Oke, aku tulis deh ya. Ini kan sama dengan dq. Ini q sama x mirip, nah dq. Dibagi oleh R-nya sekarang apa? Menggunakan Pythagoras, kita tahu bahwa ini adalah X kuadrat ditambah 0,15 kuadrat. Atau aku misalkan 0,15 itu sama dengan A. Biar gampang nulis. Dasar ya. Akademik. Jadi X kuadrat tambah A kuadrat. Ya soalnya, supaya aku masukin terakhir gitu. Kenapa nggak aku misalkan Y gitu? Lebih jelas. Ya, Y aja deh. Y kuadrat. Integral kayak gini, ini akan sama dengan 1, aku langsung masukin aja B ya. B-nya keluar karena konstan, 4 pi epsilon naught. Diintegralin dari berapa? 0 sampai 0,2 kan? Soalnya berpengaruh semua. 0 sampai 0,2 dari X per akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Wah, ini mah integral sangat terkenal guys. Makanya apa? Substitusi. Di sini aja deh. Misal X kuadrat tambah Y kuadrat, ini akan sama dengan A, katakanlah. A. Berarti 2X dx ya, 2X dx ini akan sama dengan dA. Berarti X dx akan sama dengan dA per 2. Jadi yang ini dA per 2, terus yang ini adalah akar A. Ya.
Berarti per 2-nya bisa aku keluarin. Ini akan sama dengan B per 4 pi epsilon 0 dikalikan oleh setengah, ya setengah dari sini ya. Integral dari 1 per akar U, 1 per akar U, A, aku misalkannya A kan? A per dari DA. Ini kamu hitung integralnya, bisa nggak ya? Berarti ini akan sama dengan B per 8 pi epsilon 0. Ini bakal jadi, kalau kamu udah kebiasa, bakal langsung tahu ini bakal jadi 2 akar A. 2 akar A, di mana A-nya itu harus kita substitusi ulang, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat. Di mana X kuadrat itu sekarang aku masukin 0,15 kuadrat, soalnya udah masuk perhitungan. Supaya nggak lupa. Dievaluasi dari 0,2 sampai 0. Ya. Ya, ini sebenarnya konstan. Oh, ini aku boleh coret jadi 4, jadi normal lagi. Jadi ini kan sama dengan B per 4 pi epsilon 0. Dikalikan hasil integralan yang ini. 0,2 dikuadratin, ditambah 0,15 dikuadratin, ini bakal 1/4. Terus diakarin 1/4. Aku pakai kalkulator ini. Ya, 1/4. Dikurangin. Sekarang saat X-nya 0, 0,15 kuadrat diakarin jadi 0,15. Nah, cara ngitung ini gimana? Kita tahu bahwa 1/4 itu adalah 0,25. Ya. Berarti 0,25 dikurangi 0,15 tinggal 0,1. Ya kan? So, aku ada Oke, B-nya aku belum masukin ya. Oke, nggak apa-apa. B ini akan sama dengan, masukin sekarang, B-nya itu adalah 20 ya. 20 karena nano ubah langsung jadi satuan isi, jadi 10 pangkat negatif 9. Dibagi oleh 4 pi epsilon 0. 4 pi epsilon 0. Dikali yang ini, 1/4 dikurangi 0,15 itu adalah 0,1. Ya. 0,1 dikali 20 adalah 0 yang di 20 hilang. Mau hapus mana? Ini hapus, ini hapus. Ini kan berarti 2-nya bisa kita coret, sama 4 kita hilangin. Jadi ini tinggal 2. Itu aja ganti itu aja, Bil. Yang K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Ya, emang sih aku lebih suka kayak gini supaya lebih keren aja notasinya. Boleh sih kalau masih 3. Tapi biar Pi epsilon 0 keren kan? Enggak ya? Oke. Aku tuh lebih suka gitu. Ya udah, aku pengen hasil eksak, jadi ya udah dulu ya gini. Tahu. Visi-visi ya. Oke, nomor 4. Nah, aku suka pronunciation-nya yang nomor 4. Jadi gitu, kalau aku mah lebih suka gitu, hasilnya tuh variabel. Panas. Berapakah besar medan listrik bla 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 jika diketahui potensial listriknya adalah V sama dengan 2 XYZ dengan V volt XYZ dalam meter. Oke. Berarti kita nyari medan listrik di titik itu ya. Jika diketahui potensial listriknya adalah gini. Oke. Kita cari hubungan medan listrik dengan potensial listrik, guys. Dimana kita tahu bahwa medan listrik ini akan sama dengan negatif lambda. Wah, fancy banget. Lambda kali V. Ya. Dimana lambda itu adalah turunan berarah. Ini namanya del. Del per dx ke arah x, x topi. Terus ditambah del per dy, del y, y topi. Ini ke arah y topi ya artinya. Bolehlah ganti jk sekarangmu. Ditambah del per dz. Aku ngerti ya lagi. dz, z topi. Nah ini prakteknya di sini. Kita tanyakan itu adalah E di titik 3x ya, x topi. Karena aku pakai x topi, notasi di sini jadi aku ubah. Negatif 2y topi. Tapi soalnya aku nulis IJK tuh suka mirip-mirip, jadi suka kebalik, jadi suka kepleset aku. 4 z topi. Sama aja kok. 4 z topi. Nah sekarang buat ngitungnya, ini akan sama dengan negatif del V per del X. Arahnya mana? X topi bang. Terus dikurangin del V per del Y. Y topi. Dikurangin del V per del Z. Dikalikan oleh Z topi ya. Memang kita tahu fungsi V-nya belum ditulis ya. V-nya adalah 2 X, Y, Z kuadrat. Del itu artinya turunan parsial terhadap X. Berarti selain X anggap konstan. Gitu sistemnya. Ya, jangan bingung.
Ini notasinya sedikit fancy, cuman ya intinya turunan. Nah ini kan akan sama dengan negatif. Kita lihat del V per del X artinya itu kita anggap jadi kayak gini supaya kamu gampang lihatnya deh, 2YZ kuadrat dikalikan oleh X. Di mana ini semua itu adalah konstanta. Dan ini akan sama dengan AX katakanlah. Turunan dari AX itu kan cuma A doang. Ya. Sistemnya kayak gitu. Berarti ini akan sama dengan negatif 2 dikalikan Y dikalikan oleh Z kuadrat dikalikan oleh X topi. Arahnya ke X topi. Ya. Dikurangin sekarang del V per dy. Selain Y, anggap konstan. Berarti kan ini akan sama dengan, supaya gampang lihatnya, 2XZ kuadrat dikalikan oleh Y. Berarti turunan terhadap Y ini kan sama dengan konstan kan? AY. Terus turunan terhadap Y. Berarti kan jadi A doang. Supaya gampang lihatnya. Berarti ini jadi 2XZ kuadrat dikalikan oleh Y topi arahnya. Terus ini dikurangin del V per dz. Sekarang anggapnya itu adalah AZ kuadrat ya. Nah, ini kan kalau diturunkan jadi 2AZ ya. Berarti ini 2 kali 2-nya ini 4 ya. Misalnya aneh ini. Kan kayak gitu. Oke, ini yang del Z harus hati-hati nih. Oke, jadi del Z-nya itu turunan terhadap Z berarti jadi 4XY ya. 4XY Z. 4XY Z. 4XY Z dikalikan oleh Z topi. Sekarang Y-nya sama X-nya masukin yang ini. Jadi tinggal negatif 2, terus Y-nya di berapa? Negatif 2, terus Z kuadratnya berarti 16 ya. 4 kuadrat 16, ke arah X topi. Dikurangin 2, X-nya berapa? 3 ya. 3 dikalikan oleh Z kuadratnya berapa? 16, gitu. Y topi. Dikurangin 4, X-nya berapa? 3 dikalikan oleh negatif 2 ya. Dikalikan oleh Z-nya 4. Terus arahnya Z topi. Berarti ini kalau dihitung-hitung jadi berapa? 64X positif. 64X topi dikurangin 6 kali 16 berapa? Banyak. 96. 96 ya aksen, ya topi. Y topi itu artinya satuan ke arah Y. Satu satuan. Jadi 0,1,0 arahnya tuh. Kali. Terus ini berarti negatif positif ya, jadi positif. Berapa ini? 16 kali 6 juga, 96. 96 Z topi gitu. Nah, sekarang buat nyarikan ditanya itu bukan vektor E-nya. Ditanya itu besar E ya. Besar medan di sana itu ya berarti ya udah tinggal kita factorially add up namanya. 64 kuadrat ditambah sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, sigma Z kuadrat. Itu kan vektorial. Faktorial anjir apa sih penjumlahan secara vektor sosokan Inggris 96 kuadrat ya. Kalau dihitung masukin kalkulator aja jadi 32 akar 22 ini akan sama dengan 150,01 ya Newton per Coulomb, satuan medan listrik Newton per Coulomb. Oke, sekarang nomor 5. Oke, nah, ini gimana urutannya ya udah nanti deh urutnya. Nomor 5 guys, stop share. Ini. Oke, soalnya gini. Sebuah partikel bermuatan elektron atau proton ya, ini penjelasan dikit. Bergerak di antara dua buah plat bermuatan yang tersusun secara paralel. Kayak gitu. V1-nya adalah negatif 70, V2-nya adalah negatif 50. Berarti potensial V2 lebih besar daripada V1 ya. Nah, ini catat dulu, penting soalnya. Partikel tersebut bergerak dari plat kiri ke kanan dengan V0, guys. V0 ini akan sama dengan 90 dikali 90.000 lah, aku ubah ke meter. Dia lo ngapain? 90.000 meter per sekon. Ya. Meter per sekon. Partikel tersebut bergerak dari ini udah baca. Dan kemudian mengalami perlambatan, guys. Mengalami perlambatan berarti si partikel ini harusnya bergerak ke sini. Ya enggak? Ya kan? Karena beda potensialnya, si partikel ini bergerak harus ke kiri. Soalnya diperlambat dari V0-nya. Kalau partikelnya harusnya bergerak ke kanan karena beda potensial, harusnya semakin cepat dong. Mengalami percepatan di sini. Gitu logikanya. Ya.
Karena ini mengalami perlambatan, berarti si partikel ini harusnya bergerak ke kiri. Dan ini sangat disayangkan, kita gak tahu kelewat, gak tahu aku tidur, gak tahu gimana, kayaknya gak diajarin deh. Bahwa apabila aku punya, penuh ya coret-coretnya. Oke, sini kosong. Jika aku punya bermuatan negatif ya, katakanlah elektron. Kalau muatan negatif itu, si sistemnya ingin dari potensial rendah ke potensial tinggi. Itu sistem untuk pergerakan elektron, ya. Pergerakan bermuatan negatif, bukan cuma elektron, bebas mau apa aja secara umum, pokoknya muatannya negatif. Jadi bergeraknya itu adalah dari potensial rendah ke potensial tinggi. Ya tahu bahwa di baterai ya, ini SMA dikit lah, Ini resistor belum kita belajar, tapi nggak apa. Ya tahu bahwa arusnya ini ke sini, tapi jalan dari elektronnya itu adalah kebalikannya. Ya, buat ingatnya kayak gitu, buat analoginya yang kalian tahu gitu kan. Jadi yang V-nya asalnya rendah dari kutub negatif ke kutub positif. Nah sekarang untuk muatan positif, katakanlah proton, nggak perlu proton, ini akan jatuh dari potensial tinggi ke potensial rendah, kebalikannya kalau proton. Gitu. Ya. Sekarang kita lihat sistemnya gimana ya. Ini ingat-ingat. Ini kelewat kayaknya, nggak apa-apa. Mana? Oh ini nih. Berarti ini sistemnya itu mau dari potensial tinggi, ya, potensial tinggi ke potensial rendah. Berarti potensial tinggi ke potensial rendah jawabannya adalah proton. Tuh. Sekarang berapa kelajuan partikel tepat saat mencapai plat ke kanan? Ya, soal di mana ya? Sini aja kali ya, dikit kok. Kita tahu bahwa dari kekekalan energi mekanik ya, M1 sama dengan M2. Jadi gini nih, aku tuh kayak nggak ngapalin rumus jadi gitu. Ada rumus jadinya tuh ini. Rumus jadinya itu adalah delta EK sama dengan negatif Q delta V. Kan bingung ini, wah negatif apa nih? Bingung pusing pala kan? Nah, gitu ya usah pakai rumus-rumus jadi gitu. Kita makanya rumus yang trivial. Kita tahu bahwa energi mekanik itu adalah U1 ya. U1 ditambah oleh K1. U itu energi potensial dan K1 itu adalah energi kinetik. Dan ini akan sama dengan U2 ditambah oleh K2. Ya. Sekarang aku mau lihat K1 dikurangin K2. Ini akan sama dengan U2 dikurangi U1. Ya. Berarti ini K1-nya itu adalah setengah. Nah, ini dulu deh. Yang ditanya kan K2. Yang ditanya itu kan kecepatan di titik 2. Ya berarti kita tinggal satu ruaskan si K2-nya. Aku salah harusnya ini. K2-nya akan sama dengan K1 dikurangin sebentar. Anjir, udah gini dulu aja deh. Pelan-pelan aja deh. Aku bingung. Ini juga space-nya terlalu kecil, aku cannot concentrate. Oke. Nah, jadi K1 tambah U1 sama dengan K2 tambah U2. Di mana kita tahu bahwa U itu energi potensial itu adalah Q kali V ya. Atau aku ingatnya itu adalah V itu adalah energi persatuan muatan. Joule per coulomb. Yang gue ingat tuh voltnya, soalnya lebih gampang diingat. Tapi kebalik-balik gitu. Jadi kalian bisa tahu itu dari satuannya. Ya. Berarti ini K1-nya normal lah ya, setengah M setengah. Massa proton kan? Massa proton dikalikan oleh V1 dikalikan 1 kuadrat ditambah Q dikalikan oleh V1 ya. Sama dengan setengah M V2 kuadrat, ini trivial banget, ditambah Q dikalikan oleh V2. Pindah ruas, jadi setengah MP V1 kuadrat, dikurangi V2 kuadrat, nah ini akan sama dengan Q, kita keluarin ya, V2 min V1, soalnya sama-sama proton kan. Kebetulan benda juga sama. Berarti kan kita ingin V2 ya, kita rapiin dulu V1 kuadrat, V2 kuadrat, sama dengan 2 Q per MP. Wah, merpati putih. Ada nggak sih merpati putih? Ada ya. Dikali V2 dikurangi V1. Wah, ini V sama ya sistemnya. Ini kecepatan. Oh, ini ubahnya gimana? Oh, ini. Beda potensial ininya.
ada gininya. Ini sama dengan volt. So, ini kebenaran sama nih. Ini kecepatan di sini. Salah juga saya. Nah, ini yang volt di sini. Ini kan energi potensial. Sama dengan volt. Ini aja lah ya, supaya nggak ketukar-tukar. Berarti kalau kayak gini, aku ingin nyari V2 guys. V2 kuadrat, nah ini perbedaan anak matematika sama fisika. Anak fisika itu dihitung dulu, baru dipindah-pindah. Kalau anak matematika itu tinggal masukin gitu. Kadang tinggal masukinnya ini nyuruh orang lain gitu, anak matematika malas atau nyuruh komputer. Yaitu trivial. Sekarang V2-nya ya kita akarin deh. Serahkan udah gimana. Jadi akarin, oke udah beres. V1-nya ada, Q-nya muatannya itu berapa? Muatan proton itu berapa? 1,6. Dikali 10 pangkat negatif 19 kulom ya? Ya, betul. Terus massa proton itu berapa? Aku lupa sebentar. Massa proton. Oke, 1,67 dikalikan oleh 10 pangkat negatif 27. Udah tinggal masukin deh. V1-nya adalah berapa? V1-nya itu 9 kali 10 pangkat 4 ya. 9 kali 10 pangkat 4 meter per sekon ya. 90.000. Terus apa? Udah semua ya? Oh ya. V2-nya itu akan sama dengan berapa? V2-nya itu adalah negatif 50. V1-nya itu adalah berapa? Negatif 70. Ini kan negatif dari positif 20. Ya, tinggal masukin sini. Bla 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 bla. Hasilnya itu kalian ngitungnya benar adalah 6,53. Tapi periksa lagi ya. Dikalikan 10 pangkat 4 meter per sekon. Gitu. Hitungnya nggak penting. Yang penting konsepnya benar. Ngerti ya? Sejauh ini aman nggak? Ada yang tanyain nggak? Politik deh. Aman ya kayaknya. Oke, nomor selanjutnya, nomor 6 ya, dijelaskan oleh Bang Jack. Bang Zaki. Bang Zaki ada nggak? Tes. Tes, kedengeran nggak? Ada. Nah, sekarang Bang Zakinya ada, internetnya ada nggak? Ya, nanti kalau nggak ada nampil lagi ya. Nggak apa-apa ya. Oke, lanjut. Silakan nomor 6. Aman ya, nanti kalau ada yang tanyain mah di grup kelas aja sampai selesai. Oh iya, yang belum ini, share screen. Nah, udah bisa share screen sekarang. Sikat. Oke, sebentar. Sudah kelihatan kah? Aman. Oke, jadi soal nomor 6 itu, perhatikan gambar di samping, titik P itu berada jarak di 4 meter dari partikel 1, di mana muatannya itu minus 2E, dan berjarak di 2 atau 2 meter dari partikel 2 yang muatannya itu plus 2E. Kedua partikel tersebut tidak berpindah dari posisinya masing-masing. A, jika diketahui V sama dengan 0 pada titik yang jauhnya tak hingga, berapakah V di titik P? Jika sebuah partikel Q3 sama dengan plus 2E dipindahkan dari posisi yang jauhnya tak berhingga ke titik P, B, berapa kerja yang dilakukan untuk memindahkan muatan tersebut, dan berapakah energi potensial sistem dari ketiga partikel tersebut? Oke. Nomor 6. Jadi tadi kan gambarnya kan kayak gini kan. Jadi ini misal titik P ya tadi ya. Oke, ini kan muatan Q2. Q2 itu plus 2E. Kemudian sini muatan Q1. Min 2E. Oke, kemudian yang ditanyakan potensial di titik P, kemudian usaha untuk memindahkan Q3 tadi plus 2E dari suatu titik tak terhingga ya jaraknya, itu titik sangat jauh. Kemudian yang C itu energi potensial dari sistem 3 partikel tersebut. Zak, itu kayak yang Q1 2E juga deh. Yang mana? Yang Q1-nya plus 2E nggak sih di soal? Sebentar. Jadi kan aku lihat di Haliday itu Q1-nya itu minus 2E. Jadi kan ini kan E ini tuh maksudnya itu mungkin
min 1,602-nya itu. Makanya nggak dikasih tanda. Oke, Sir. Oke. Sistem 3 partikel ya. Oke. Jawab. Oke, yang A itu kan tadi kan potensial di titik P. Nah, karena potensial itu kan sifatnya kan skalar ya, berarti kita itu harus cari apa? Muatan yang mempengaruhi di titik P. Berarti kan muatan Q1 sama muatan Q2 kan? Berarti V di titik P itu berasal dari V dari muatan 1 ditambah V dari muatan 2. Kemudian kita jabarkan jadi 1/4 pi epsilon 0 Q1 per D1 ditambah 1/4 pi epsilon 0 Q2 per D2. Oke, 1/4 pi epsilon 0-nya kita keluarkan. Sisanya kan berarti Q1 per D1 ditambah Q2 per D2. Lalu kita masukkan aja angka-angkanya. 1/4 pi itu epsilon 0 itu kan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Q1-nya itu tadi kan minus 2E ya, pi min 2 kali 1,602 kali 10 pangkat min 19 per D1. D1 tadi 4 meter. Ditambah, oke nggak cukup ya, ditambah 2 kali 1,602 kali 10 pangkat min 19 per 2. Oke. Nah, itu nanti kalau dihitung ketemunya sekitar 7,19 kali 10 pangkat minus 10 volt. Gitu. Oke. Lanjutannya yang D. Untuk menghitung apa? Usaha memindahkan Q2 dari titik yang sangat jauh itu berarti kita tuh menggunakan itu ya pendekatan delta U itu sama dengan minus W. Nah, delta U-nya itu kan kita definisikan sebagai U dari jarak yang tak terhingga sampai U di P. Itu akan sama dengan minus usaha memindahkan partikel tersebut dari jarak tak terhingga sampai titik P. Nah, U sendiri itu kan kita definisikan sebagai Q kali V kan? Berarti itu nanti bentuk seperti ini bisa kita ubah jadi Q3 V di tak hingga dikurangi V di titik P. Oke, mungkin ini hapus dulu aja kali ya. Oke, itu kan akan sama dengan minus W dari jarak tak hingga sampai P. Artinya, usaha untuk memindahkan partikel dari jarak tak hingga sampai titik P itu berarti minus Q3 V dari tak hingga min V di titik P. Oke, Q3-nya tadi kan plus 2 ya, berarti 2 kali 1,602 kali 10 pangkat min 19. Kemudian potensial di tak hingga itu kan 0. Kemudian di titik P-nya itu, oke sebentar. Di titik P-nya itu tadi kan kita ketemunya berapa itu tadi? 7,19 kali 10 pangkat min 10 ya. Oke, 7 berarti minus 7,19 kali 10 pangkat minus 10. Gitu. Nah, itu nanti kalau dihitung ketemunya 2,3 kali 10 pangkat minus 28 Joule. Gitu. Oke, sekarang yang terakhir U sistem. Kalau mau cari U sistem kan berarti kita harus mempasangkan setiap muatan ya dua-dua. Karena tadi kan muatannya ada 3. Berarti kita nanti memasangkan 1 dengan 2, kemudian 2 dengan 3, dan 1 dengan 3. Oke, kalau lihat gambarnya 1 dengan 2. Ini kan 1 dengan 2. Jarak Jarak yang memisahkan mereka itu kan ini. Apa itu berarti? Ini kan tadi kan D2 itu kan 2 meter ya. Ini D1-nya 4 meter. Berarti kalau ini misalkan D, berarti akar dari 4 kuadrat plus 2 kuadrat. Berarti akar 20. Gitu. Berarti itu nanti U12-nya itu berarti kan 1/4 pi epsilon 0 Q1 kali Q2 dibagi dengan D. Kemudian untuk yang U23-nya tadi kan berarti 1/4 pi epsilon 0 Q2 kali Q3
dibagi yang memisahkan apa namanya muatan 2 sama muatan 3 itu kan berarti yang ini ya D2. Terus yang terakhir ditambah 1/4 pi epsilon 0 Q1 kali Q3 berarti sisanya D1 gitu. Udah kita tinggal masukin angka-angkanya aja. Jadinya kan itu kan 1/4 pi epsilon 0. Oke, ini kita keluarin aja. Q1 kali Q2. Q1 tadi min 2E, Q2-nya itu plus 2E. Jadinya min 4E kuadrat per D. D-nya tadi kan akar 20. Ditambah Q2 kali Q3. Q2-nya itu plus 2E, Q3-nya juga berarti 4E kuadrat dibagi dengan 2. Kemudian yang terakhir Q2 sama Q3. Q2 itu plus 2E, Q3-nya Q1 sama Q3. Q1-nya min 2E, Q3-nya 2E min 4E kuadrat per 4. Oke, nanti E-nya itu tinggal diganti aja. 1,602 kali 10 pangkat minus 19. Itu nanti ketemunya sekitar 2,41 kali 10 pangkat minus 29 Joule. Gitu. Ada yang ditanyakan? Aman kan ya? Lanjut Bang Jak. Oke. Lanjut soal nomor 7. Sebuah kapasitor plat sejajar kosong dihubungkan dengan sumber tegangan 9 volt hingga terisi penuh muatan. Kapasitor kemudian dilepas dari rangkaian. Setelah itu jarak antara plat pada kapasitor dijadikan 2 kali lipat dari jarak awal. Berapakah beda potensial antara kedua plat kapasitor saat ini? Oke. Nomor 7. Diketahui kapasitor plat sejajar kosong ya, berarti kapasitor dengan delta V-nya itu 9 volt. Oke, di mana kapasitor tersebut dilepas, lalu dijauhkan 2 kali jarak semula. Kemudian yang ditanyakan itu berapakah potensial yang baru kan? Beda potensial yang baru. Oke, misal ini tadi delta V awal, ini berarti delta V akhirnya. Oke. Jawabnya itu kan berarti kan untuk kapasitor plat sejajar ya, kita kan ada persamaan kayak gini untuk kapasitor plat sejajar. Di mana delta V itu dirumuskan sebagai sigma per epsilon 0 dikalikan dengan D. Nah, delta V-nya tadi berapa? 9 kan? Ini sigma per epsilon 0, D-nya anggap saja misalnya itu D1 gitu. Sehingga 9 per D1 itu akan sama dengan sigma per epsilon 0. Gitu. Kemudian untuk kasus yang kedua itu kan kapasitornya itu kan dilepaskan kemudian dijauhkan kan jaraknya. Ya udah berarti pakai rumus yang sama juga, delta V akhir epsilon per sigma 0 balik sigma per epsilon 0 dikalikan dengan D2. Sigma per epsilon 0 itu tadi kan 9 per D1. Sedangkan D2-nya itu kan 2 kalinya ya, berarti 2 kali D1. Ini tinggal dicoret aja, jadinya 18 volt. Gitu. Oke. Lanjut soal nomor 8. Oke, gambar di samping menunjukkan sebuah baterai V sama dengan 10 volt dan 3 buah kapasitor kosong. Oke. Awalnya saklar S dihubungkan ke sisi kiri sehingga sehingga kapasitor satu itu mencapai kesetimbangan. Kemudian saklar diubah dan dihubungkan dengan sisi kanan rangkaian. Ketika kesetimbangan kembali tercapai, berapakah muatan listrik pada kapasitor 1? Oke, jadi kan mula-mula itu kan saklarnya itu kan dihubungkan ke kiri. Artinya apa? Rangkaiannya itu hanya mengalir pada C1 ya. Nah, karena hanya mengalir pada C1, sehingga muatannya itu ya cuma ada di
cuma ada di C1 aja. Sehingga Q itu akan sama dengan C1 dikali dengan V. Oke, C1-nya tadi kan 10 mikrofarad ya, dikalikan dengan 10 volt. Berarti muatannya itu akan dengan 100 mikrocoulomb. Nah, kemudian rangkaiannya itu diubah. Sekarang kita hubungkan saklar itu di sisi kanan. Sehingga di sini C1 muatan yang sudah terkumpul tadi akan didistribusikan ke C2 dan C3 hingga mencapai keadaan setimbang. Nah, kan kalau rangkaian paralel gitu, Q total itu kan akan sama dengan Q1 ditambah Q2 ditambah Q3 kan? Nah, kemudian kita juga dapat hubungan bahwa Q itu akan sebanding dengan kapasitansi. Nah, jadi di sini tuh kita itu ingin mencari Q2 dan Q3 dengan menggunakan perbandingan Q1. Nah, karena Q sebanding dengan C, berarti kita bisa tuliskan Q1 per Q2 itu akan sebanding dengan C1 per C2, gitu kan? Kayak Q1 tadi kan 100 ya. Kok Q1 sebentar. C1 itu tadi 10 mikrofarad. Oke, sorry. 10 mikrofarad dibagi dengan C2-nya itu tadi kan 20 mikrofarad ya. Sehingga Q1 per Q2 itu akan sama dengan setengah. Atau Q2 akan sama dengan 2 Q1. Oke, hubungannya itu kayak gini. Kemudian kita lihat bahwa C2 itu sama dengan C3. Artinya nanti Q2 akan sama dengan Q3. Sehingga Q total, tadi kan Q1 plus Q2 plus Q3 berarti Q1 ditambah 2Q1 ditambah 2Q1. Sehingga Q totalnya itu akan sama dengan 5Q1 pada keadaan setimbang. Nah, Q totalnya itu apa? Q totalnya itu adalah Q1 ketika terisi penuh tadi ya, 100 mikrocoulomb. Sehingga Q1 dalam keadaan setimbang baru 100 mikrocoulomb dibagi dengan 5. Berarti 20 mikrocoulomb. Seperti itu. Oke. Aman kan ya? Aman ya. Oke. Oke, selanjutnya nomor 9. Gambar di samping menunjukkan dua kapasitor silinder sesumbu berisi udara yang dirangkai secara seri dan dihubungkan dengan baterai 10 volt. Kapasitor 1 memiliki jari-jari pelat bagian dalam itu 5 mili, kemudian bagian luarnya itu 1,5. Dan panjangnya itu 5 cm. Kemudian kapasitor 2 itu jari-jarinya 2,5 mili, terus bagian luarnya 1 dan panjangnya itu 9. Nah, plat bagian luar pada kapasitor 2 itu merupakan membran organik konduktif yang dapat direnggangkan sehingga kapasitor 2 itu dapat dikembungkan untuk meningkatkan jarak pisah antar platnya. Jika jari-jari plat luar pada kapasitor 2 meningkat menjadi 2,5 setelah dikembungkan, berapa banyak elektron yang bergerak melewati titik P dan apakah elektron tersebut bergerak menuju atau menjauhi baterai. Oke. Nomor 9. Ini yang agak panjang ya nomor 9 itu. Jawabannya. Oke, jadi kan yang diketahui itu kapasitor silinder sesumbu. Di mana tadi delta V-nya itu kan 10. Kemudian di kapasitor 1 jari-jari dalam itu 5 mm kan. Kemudian jari-jari luarnya itu tadi kan 1,5 cm. Dan panjangnya 5 cm. Kemudian yang di kapasitor 2 jari-jari dalamnya itu 2,5 mili. Kemudian jari-jari luarnya itu 1 cm ya tadi. Dan panjangnya itu 9 cm.
Nah, kemudian setelah dikembungkan, R2-nya itu menjadi 2,5 cm. Oke. Kemudian yang ditanyakan itu banyaknya elektron melalui P dan arah geraknya. Oke, jadi yang pertama itu kita itu harus cari kapasitansi dari masing-masing kapasitor. Oke, berarti C1 itu sama dengan untuk kapasitor silinder sesumbu itu kan rumusnya itu kan 2pi epsilon 0 L per len jari-jari luar dibagi dengan jari-jari dalam. Oke, intinya nanti itu kita masukin angka-angkanya aja. Kan udah diketahui kan di soal, itu nanti ketemunya sekitar 2,53 picofarad. Gitu. Kemudian dengan cara yang sama kita juga cari C2. 2pi epsilon 0 L2 per len R2 luar per R2 dalam. Itu kalau dicari nanti ketemunya sekitar 3,61 picofarad. Nah, kemudian setelah kita tahu masing-masing kapasitornya itu kapasitansinya, sekarang kita cari kapasitansi penggantinya. Kan ini tadi kan disusun secara seri ya. Berarti 1/CS itu akan sama dengan 1/C1 ditambah dengan 1/C2. Sama dengan 1/2,53 picofarad ditambah 1/3,61 picofarad. Nah, nanti kalau dihitung ya, ketemunya nanti CS-nya itu 1,488 kali 10 pangkat min 12 farad. Gitu. Nah, udah ketahui CS-nya, berarti kita bisa ketahui berapakah muatan yang disimpan oleh kapasitor. Q sama dengan CS dikalikan dengan delta V. 1,488 kali 10 pangkat min 12 dikalikan dengan 10 volt. Jadinya 1,488 kali 10 pangkat min 11 kolom ya. Nah, itu untuk keadaan yang pertama. Kemudian keadaan yang kedua, tadi kan kapasitor yang kedua itu tadi kan dikembungkan. Nah, karena terjadi perubahan pada kapasitor 2, berarti nanti kan C2-nya kan juga akan berubah. Dan di mana pula nanti CS-nya itu juga akan berubah lagi, yang akan menyebabkan Q-nya juga akan berubah. Berarti kita harus hitung ulang untuk yang C2-nya. Gitu. Oke, C2 aksen itu untuk yang setelah dikembungkan ya, berarti kan persamaannya kan 2pi epsilon 0 L2 per len R2 luar yang baru dibagi dengan R2 in-nya. Itu nanti kalau dihitung perubahannya itu nanti jadi 2,17 picofarad. Jadi C2 aksennya itu 2,17 picofarad. Kemudian kita hitung lagi CS-nya. 1/C1 ditambah 1/C2. Oke, C1-nya itu kan tadi 2,53 ya. Ditambah 2,17. Nanti kalau dihitung ketemunya ini 1,168 kali 10 pangkat min 12 farad. Kemudian Q yang baru CS aksen dikalikan dengan delta V. Berarti itu kan 1,168 kali 10 pangkat min 12 dikalikan dengan 10 ya. Berarti 1,168 kali 10 pangkat min 11 kolom. Oke, kita udah dapat Q saat keadaan normal sama keadaan setelah kapasitor 2-nya itu dikembungkan. Nah, kemudian untuk mencari banyak elektron yang bergerak itu tadi melewati titik P, ya kita itu
tinggal cari aja selisih dari Q yang normal sama Q yang tadi setelah dikembangkan dibagi dengan muatan elektron gitu. Jadi banyaknya elektron. Oke, sebentar. Oke, itu berarti Q yang lama dikurangi dengan Q yang baru dibagikan dengan muatan elektron. Oke, tadi kan untuk yang Q lama itu kan ini 1,488 kali 10 pangkat min 11 ya. Itu kan bisa kita ubah jadi 14,88 pikokolom ya. Kemudian yang ini tadi juga bisa diubah menjadi 11,68 pikokolom gitu. Jadi Q yang lama tadi kan 14,88 pikokolom dikurangi dengan 11,68 pikokolom dibagikan dengan 1,602 kali 10 pangkat min 19 kolom. Nah, nanti kalau dihitung ketemunya 2 kali 10 pangkat 7 elektron. Gitu. Oke, itu untuk yang A. Untuk yang B, ini sebenarnya aku juga kurang paham sih penjelasannya. Tapi kalau di Halliday itu memang jawabannya itu elektronnya akan bergerak menjauhi si baterai, gitu. Oke, jadinya tadi kan Q1 yang Q yang awal sama Q yang akhir itu kan masih besar yang Q awal. Nah, artinya apa? Di Q akhirnya itu kan terjadi pengurangan muatan ya. Nah, kalau muatannya itu berkurang, berarti ada elektron yang akan dikembalikan lagi ke baterai sini. Oke. Jadi elektronnya itu akan kembali lagi ke sini dan akan dialirkan lagi ke sini. Gitu. Nah, dengan kata lain kalau kita itu misal ya punya kapasitor gini ya. Nah, misal itu sini muatannya itu plus 4Q. Berarti kan sini itu min 4Q, gitu kan? Nah, karena tadi kan terjadi pengurangan muatan ya, berarti akan ada elektron itu yang akan disalurkan kembali ke baterai dan kemudian akan dinaikkan lagi, gitu. Jadi ini misal keadaan awalnya, ini terhubung dengan baterai ya ceritanya. Nah, keadaan akhirnya itu jadi kayak gini. Oke, ini kan misal min 3Q. Nah, kemudian ini min Q-nya ini akan kembali ke sini, kemudian naik lagi ke sini. Jadinya kan plus 4Q jadi dikurangi dengan Q kan jadi plus 3Q gitu. Jadinya dia itu terjadi pengurangan muatan gitu. Kalau di Halliday gitu. Jadi intinya itu elektron itu bergerak menjauhi P atau menjauhi baterai gitu. Ya, aku juga kurang paham sih untuk yang 9B itu. Gitu. Oke, terakhir untuk soal nomor 10. Gambar di samping menunjukkan kapasitor pelat sejajar dengan luas pelatnya itu 2 kali 10 pangkat min 2. Diisi dengan 2 lempeng bandi elektrik masing-masing dengan ketebalan 2 mili. Lempeng 1 memiliki kapa 3 dan lempeng lainnya kapanya 4. Berapakah muatan yang disimpan pada kapasitor jika beda potensialnya itu 7 volt? Oke, nomor 10. Oke, jadi kita pertama itu cari C pengganti ya untuk 2 kapasitor tadi. Jadi pertama kita itu cari C1 dulu. C1 itu kan berarti kan kapa 1 dikalikan dengan epsilon 0 luas per D. Oke, kapa satunya tadi kan berapa? 3 ya? 3 dikalikan dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12. Ini tadi luasnya itu 2 kali 10 pangkat min 2. Dibagikan dengan jaraknya. Jaraknya itu 2 kali 10 pangkat min 3. Itu nanti ketemunya 2,655 kali 10 pangkat minus 10 farad. Kemudian C2-nya berarti kan kapa 2
dikalikan dengan epsilon 0 A per D. Kappa 2-nya 4. Kemudian ini belakangnya sama ya. Nanti ketemunya berapa itu? 3,54 kali 10 pangkat min 10 farad. Nah, kemudian cari C penggantinya. Berarti 1 CS sama dengan 1 C1 ditambah 1 C2. Sama dengan 1 2,655 kali 10 pangkat min 10 ditambah dengan 1 3,54 kali 10 pangkat min 10. Oke, nanti kalau dihitung CS-nya itu ketemunya 151,7 pikofarad. Nah, kita cari muatan kan? Ya udah, berarti tinggal Q itu sama dengan CS dikalikan dengan delta V. CS-nya 151,7 pikofarad dikalikan dengan 7 volt. Itu nanti ketemunya 1,062 nanocoulomb. Gitu. Oke. Sekian. Kan udah selesai nih. Bentar. Ini stop share-nya mana sih? Oh. Oke. Oke. Gue mau nanya dong. Oh, sok, Ya. sikat. Kan ada tadi yang rumus nomor 9 ya, yang ada len-len itu rumusnya dari mana sih? Gue juga tidur selama ini. Oke, itu rumusnya itu kan di video itu ada ya sebenarnya. Oh ada ya? Ada. Goblok. Ada. Oke. Parah aja Landung nggak nonton. Landung yang ngerjain tugasnya. Gue tidur anjir. Oke, berarti ada di itunya kan? Thank you. Mau turun sekarang nggak, Jar? Biar mana yang tipe duningannya deh. Sabi bang. Oke. Sok, Jar. Nyuruh anjing. Oke. Nah, jadi gini nih. Sewa gue sama Nabil. Ini aku stop share Tulisan. sini dulu. Kam. Oke, thank you, dadah. Ini pembahasan tutor 2 selesai, dadah.